Instagram Live dan lebih interaktif juga. Jadi kita di sini santai, nggak usah serius-serius banget. Jadi ya kalau mau bertanya, tanya aja. Nanti bisa kita bahas kalau ada waktu. Bu Yohana juga boleh mulai aja. Apa yang mau dibahas? Iya, sebenarnya sih kemarin kita live ini Dokter Yofi idenya ya mau bikin sleep stress management soalnya tertarik banget sama produk Menki gitu ya teman-teman. Hmm, Jadi eh ini mungkin kalau dari kita kan kalau dari Zubi sih biasa memang fungsinya ya dok untuk bantu sleep gitu. Maksudnya supaya lebih deep sleep, tidurnya enak. Jadi kalau bangun pagi tuh kayak badannya tuh fresh banget gitu. ya, oke. Aku cerita dulu ya. Jadi gini, Boleh dok? kenapa sih aku waktu itu tiba-tiba nge-WhatsApp Bu Yohana, yuk kita bikin IG Live, gitu. Karena IG Live kan kita biasa di YouTube ya, YouTube sama Zoom gitu. Iya. Tapi Heeh. kita mau coba modalitas lain untuk sharing juga gitu ya, biar teman-teman juga pasti banyak yang pengguna IG juga gitu. Kebetulan aku agak aktifnya lebih banyak di IG sebetulnya, jadi pengen sharing di sini juga. Nah, berhubungan dengan sekarang, kondisi sekarang nih, yang real sekarang dengan pandemi lah, dengan situasi yang tidak menentu, aku aja merasakan efeknya gitu. Efek terhadap pribadi, efek terhadap teman-teman, mau pasien, saudara, bahwa sekarang ini lagi luar biasa hantamannya menurut aku ya, hantaman kepada kita secara mental lah, mental. Jadi banyak banget keluhan dari mulai ke aku anxiety attack lah, stres, stres, overeating, susah makan, susah tidur, segala macam lah gitu. Ya. Benar-benar. Nah, kebetulan tiba-tiba kan kemarin kita bahas masalah si Essence ini dan ada produk Zumi ya yang untuk sleep gitu kan. Jadi aku kepikir sleep dan stres gitu. Kayaknya ini dua hal yang apa ya, yang ada pengaruhnya ke kita sehari-hari dan fungsinya tuh kuat gitu kan. Maksudnya kebayang nggak sih kalau kita susah tidur tuh nggak enaknya kayak apa gitu kan? Atau kita hari-hari kayaknya stres mau gimana gimana. Semua tuh bilangnya gini. "Eh, padahal saya tuh tahu loh eh, harusnya gitu bahwa harusnya nggak dipikirin, harusnya nggak dibawa stres, harusnya nggak panik, tapi tetap aja kejadian kan gitu ya, bener ya? Pengalaman aku kebetulan terakhir-terakhir ini aku banyak banget nanganin kasus stress management. Jadi selain nutrisi, anti aging, akhir-akhir ini sekitar 2-3 tahun terakhir ini aku banyak banget nanganin stres karena ternyata di anti aging sendiri yang membuat kita cepat aging adalah stres. Nah, nggak apa ya jadi cerita ya. Stres itu ada Iya. dua kan, stres fisik, stres mental gitu. Nah, stres fisik ya kita kena penyakit, kita kepanasan, kita kelaparan, kita kebanyakan makan, kita kurang tidur, kita kebanyakan tidur, pokoknya semua yang tidak nyaman buat tubuh, semua yang berlebihan atau yang kekurangan buat tubuh itu bisa dikonsider sebagai stres. Demikian juga dengan pikiran. Kalau kita pikirannya terlalu banyak, terus udah gitu berlebihan, udah gitu tumpuk-tumpukan gitu ya ibaratnya, itu juga bisa bikin stres. Atau kita punya trauma atau memori masa lalu yang membangkitkan emosi, itu juga bisa menimbulkan stres. Nah, jangan salah kaprah, stres itu perlu. Jadi kita juga badan butuh di stres supaya kita tetap meregenerasi diri. Tapi ketika kita over stress, terutama stresnya terhadap sesuatu yang tidak perlu atau terus-menerus, ini yang membuat reaksi badan jadi akhirnya jadi merusak daripada meregenerasi. Intinya gitu. Jadi kita tetap harus seimbang. Ada stres, ada istirahat dong. Uh, Habis bergerak banyak kita harus istirahat, termasuk harus tidur atau minimal gelombang otaknya uh, di alfa deh gitu ya. Nggak sampai masuk gelombang tidur tapi hari-hari ada di alfa sekali-kali. Oke. Nah itu target kita tuh di situ. Jadi ketika kita bicara stres dulu ya, sleep Iya. soalnya lebih complicated. Stres dulu karena stres itu bagian kita. Mm-mm. Kenapa sih kita bisa stres yang berlebihan? Oke, Mm-mm. okay? Terutama urusan mental dulu deh. Ya. Itu karena biasanya dua, either karena kita over ekspektasi, gitu. Yang Iya. kedua kita apa ya bahasanya ya? Hmm, kita apa ya? Ibaratnya tidak bisa maintain sesuatu yang dari over ekspektasi itu. Oke, Kalau menjaga kita ya.
Kan gini, hidup itu kan kita pasti punya keinginan dong, benar nggak sih? Keinginan ini, Mm-mm. keinginan. Tapi keinginan juga harus dijaga. Jadi keinginan adalah, kalau buat aku, yang namanya keinginan adalah suatu semangat, Mm-mm. bukan ekspektasi. Karena kalau semangat, mau mau hasilnya seperti apapun, kita akan terus melakukan yang terbaik. Tapi kalau ekspektasi, kita punya sesuatu target nih, harus begini. Kalau nggak begini, berarti kita gagal. Nah, di situ down biasanya. Nah, jangan lupa sekarang kan zamannya, aku bilang zamannya halu ya. Maksudnya gini, kita itu sekarang kita dikurung, ya maksudnya kita di ya ya emang dikurung ya, ibaratnya kan kita Jadi guru nih. dibatasi. Jadi sekarang yang kita bisa lihat hanya di area apa namanya, media sosial, benar nggak sih? Mm-mm. Bener. Sementara ketika kita bicara teknologi, teknologi adalah sesuatu yang sangat bisa dimanipulasi, betul nggak sih? Jadi kita Betul. lihat di luar sana tuh sesuatu yang wah kok hebat sekali, wah kok ini, kok ini, kok ini, kok itu gitu kan ibaratnya. Jadi aku ngelihatnya terutama di anak-anak ya, kita yang sudah agak-agak dewasa ini biasanya lebih lebih stabil karena kita dididik dari mulai memang saatnya waktu itu kan kita lebih keluar, lihat kenyataan, lihat langsung gitu ya. Kalau sekarang kan Iya. anak-anak sekali even sesuatu yang bagus kita bisa melihat dunia luar, tapi kita juga ter apa ya, terpressure oleh perfeksionisme di luar sana sehingga kita jadi kita sendiri kok kita kurang ini kurang ini kurang itu kurang itu ya kan akhirnya kita stres lah gitu kan. Yang kedua, kita memang akhirnya kurang bergerak, kita banyak di rumah gitu kan, nggak melihat dunia luar, nggak melihat udara luar, itu juga membuat stres juga gitu. Jadi banyak sekali sekarang faktornya yang membuat kita over stress. Jadi stres sendiri nggak apa-apa, tapi over stress kalau menurut aku yang Hmm. nggak sebaiknya bisa di-maintain. Nah, gimana sih caranya gitu kan supaya kita bisa bisa berdamai kalau gitu ya, bisa berdamai dengan ini, kan itu tujuannya. Jangan dilawan, bahwa kita nggak mungkin ngelawan realita dunia ini seperti apa, tapi bagaimana kita bisa fleksibel, cukup fleksibel supaya kita tidak hanya survive tapi menjadi uh, apa ya, winner lah ya. Itu yang tujuan aku. Nah, jadi kenapa sih buat aku yang namanya stress management itu kita perlu tahu, dan sebetulnya nggak susah. Stress management itu asal kita tahu caranya dan kita mau latihan. Kuncinya Hmm. di latihan. Jadi uh, orang orang suka bilang kan, aduh stres, saya nggak stres gitu ya. Latihan dan aware. Jadi orang kalau misalnya datang ke aku pun gini, bisa ibu atau bapak kenapa datang? Gitu ya. Nggak pernah ada yang bilang oh saya stres. Ada sih satu dua lah gitu yang saya stres. Tapi kebanyakan bilangnya saya nggak bisa tidur, saya Iya. gatal-gatal, saya rambutnya rontok, saya Iya. pencernaan masalah gitu kan ya. Banyak lah gitu ya. Jadi atau saya overthinking gitu kan, atau saya kena panic attack gitu kan. Atau ya gitulah. Jadi secara tidak sadar mereka menyebutkan gejala yang sebetulnya diawali oleh stres. Intinya gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau si stres ini bisa kita prevent dulu sebelum kejadian. Sebelum Oh. kejadian menghasilkan suatu bentuk simptom badan kita berespon. Gitu kan yang orang sebut psikosomatis. Tapi psikosomatis Mm-mm. itu lama-lama bisa jadi kenyataan gitu ya, meskipun dibilangnya oh ini nggak ada apa-apa, tapi si pain itu kan beneran, si gatalnya tuh ada beneran, sakit perutnya ada. Contoh sakit perut deh misalnya, banyak Mm-mm. kasus gastritis misalnya ya, gastritis tuh di Iya. Indonesia atau mah lah, kerennya Iya. mah gitu ya. Rasanya sakit lambung dok. Ya, mah itu kan sebenarnya mewakili semua gangguan pencernaan. Pokoknya semua ada gangguan pencernaan sebutnya mah aja gitu kan ya. Nah, Mm-mm. aku banyak menangani kasus yang akhirnya menjadi kronis gitu ya, yang pasien-pasien jadi kronis karena stresnya tidak ditangani. Jadi mah itu kan penyebabnya banyak, bisa Mm-mm. infeksi, bisa makan, bisa gangguan enzim, bisa stres. Nah, stres ini yang nggak ditangani. Ini yang biasa menyebabkan si mah itu jadi kontinu terus saja, kan ada satu poin yang nggak diselesaikan. Dan poin itu menjadi basic. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman, aku bukan mau menggedekan masalah stresnya, tapi pengen membuat kalian aware, gitu loh. Beda ya. Jadi jangan sampai overthinking juga tentang stres, karena stres kita perlu, tapi kita aware. Nah, caranya gimana sih, gitu kan ibaratnya. Kalau aku gini, uh, kita mesti punya timeline. Nggak apa-apa ya, aku langsung masuk ke mau sharingnya ya. Ya apa Kalau dok? ada Ya apa? pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti Mm-mm. Dok Yohana aja yang Iya. iniin ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung komen aja ya di kolom komen. Nanti aku liatin satu-satu aku bacain. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi gini.
Ketika kita bicara stres, aware dulu. Aware adalah bahwa stres adalah bagian dari hidup kita. Yang harus di-aware lagi adalah gimana kita memanage biar stres itu tidak berlebihan. Fisik aku kesanain dulu ya sebentar ya. Kita ngomongin masalah mental dulu. Nah, aku ngelihatnya gini. Ketika kita yang namanya stres terutama yang dari mental berarti kan sesuatu yang mengundang pikiran kita. Betul? Nah, ketika sesuatu merangsang kita berpikir, kitalah yang menentukan pola pikir kita mau dibawa kemana. Oke? Dan brain itu memang cenderung membawa ke tanda kutip seperti negatif. Tapi tujuan dia sebetulnya adalah untuk melindungi diri. Sesuatu nggak akan merangsang pikiran kita ke arah stres kalau badan itu tidak menganggap, hati-hati. Misalnya, kita nyebrang jalan, kayak misalnya jalan nih, ketemu orang yang mukanya serem, gitu ya. Brain kita begitu ngelihat kan langsung pasti ada insting gitu ya, ada insting. Ya, nggak mungkin nggak gini. Instingnya akan berbeda ketika bilang ini orang ganteng, gitu ya, atau ini orang serem gitu kan. Kalau ganteng nggak mungkin timbul stres, paling cuma deg-degan aja gitu kan. Apa sih otik gitu kan. Stresnya lain. Nah, tapi kalau begitu orang ini serem kita kan waspada. Nah, kita memunculkan respon yang namanya respon dari organ yang namanya amigdala untuk bertahan, untuk apa namanya melindungi diri. Amigdala ini nanti dipengaruhi sama limbik gitu, sama limbik otak emosinya kita. Ketika mereka berkompromi nih berdua dan kelamaan komprominya mulailah muncul nanti kayak over over halusinasi itu ya, bukan halusinasi lah, maksudnya overthinking. Nah, ini masih bisa dikontrol sebetulnya, apalagi untuk orang-orang yang masih sehat secara mental ya. Kita bicara orang normal, bukan orang yang memang ada penyakitnya gitu ya. Nah, ini masih bisa dikontrol dan tugas kita adalah untuk mengontrol. Kalau aku selalu bilang sama pasien aku, jangan lebih dari 5 detik kita berpikir yang aneh-aneh itu. Alihkan dulu. Kalau misalnya memang ibaratnya ancamannya tidak nyata, apalagi kalau cuma dipikir. Oke. Kenapa? Karena otak depan butuh waktu sekitar 6 sampai 10 detik untuk nyala. Otak depan adalah otak yang berfungsi untuk membuat kita logis. Kalau otak limbik emosi, takut lah gitu kan ya, panik, takut, apa emosi segala macam munculnya dari limbik. Tapi otak depan nyalanya lebih lama daripada otak limbik. Sementara gini, otak depan tuh otak menurut aku salah satu otak yang harus dilatih. Kita harus memberi info banyak, kita harus banyak baca, banyak cari ilmu gitu untuk meloading otak depan. Nah, kalau otak depan kita tidak dilatih, tidak banyak di loading dengan info-info yang benar gitu ya, bukan info yang hoax, dia akan lambat. Jadi ibaratnya kita mau cari datanya nggak ada, gitu kan, kebayang nggak sih? Gitu. Ya benar. Ya, Udah kayak CPU aja. ya, dan aku selalu bilang gini, Kak, stres itu kan selalu kita jalanin hari-hari. Nggak mungkin nggak ada orang yang tahu apa yang membuat dia stres. Nggak mungkin kalau menurut aku. Pasti tahu apa yang takuti, apa yang dia nggak seneng, apa yang dia hindari. Dia tahu. Ini yang harus kita loading bahwa oh misalnya gitu ya, Bu Yohana takut apa misalnya? Saya takut apa ya, Dok? Saya nggak tahu juga. Harus Oke, dipikir secara yang ini. yang yang gampang deh. Binatang berbulu, Dok. Oke, misalnya Kucing gitu, Dok. apa Kalau lihat kenapa? kucing, kalau lihat kucing saya takut, Dok, biasanya. Gue bawain kucing gue ya bentar ya. Gini, kalau dalam kondisi sekarang, Bu Yohana tahu kan bahwa kucing itu apa sih yang mau ditakutin dari kucing, bener nggak? Iya. Secara logika. Tapi begitu masuk emosi, udah langsung begidik tuh, udah kelihatan tadi ngomongin kucing begidik gitu kan, ibaratnya. Nah, ini yang harus dirimu mulai buat PR. Bahwa kucing itu, gitu, binatang yang oke, tidak berbahaya, sifatnya begini. Kalau kucing lagi marah begini. Jadi loading dengan pengetahuan tentang itu. Jadi ketika kita aman gitu ya, sedang netral Iya, bahasanya loading. Dan ini harus sering dibaca. Aku ngeliatnya gitu. iya, iya, Karena paham, Pak. itu nanti muncul si pikiran takut kucing ini, dirimu langsung ingat ke lessons yang itu. Gitu kan. Kucing itu kan gini, ini harus kan. Dan memang ada tekniknya kalau dirimu masuknya ke trauma, ada terapinya sebetulnya untuk lumayan mengurangi si trauma ini. Tapi kalau untuk yang ya biasa-biasa, ini bisa bermain dengan logika. Oke, Iya, iya. buat teman-teman
aku selalu bilang gini, hidup itu harus kita yang menguasai. Karena basically kita memilih. Kalau kita tidak teratur hidupnya, kita akan dikuasai oleh hidup. Oke? Hmm. Jadi ketika kita bicara stres, banyak orang yang stres kenapa? Karena semuanya out of control, benar nggak sih? Nah, hidup itu kita harus bikin prioritas dalam hidup. Kalau di kedokteran kita sebut ada yang namanya apa namanya kita menganalisa gitu ya maksudnya bahasanya. Ketika Hmm. pasien datang kita lihat ini orang kondisinya apa, grade gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, tidak gawat tidak darurat. Kita Hmm. prioritas dulu. Karena kalau kita menghadapi seluruh hidup kita 7 kali 24 jam aja seminggu dengan cara menyamakan semua, tidak ada yang kita prioritaskan. Semua energinya kita jor-joran ibaratnya bila menghadapi Ya. sesuatu kita akan collapse. Kita akan kehabisan energi, stress level kita akan tinggi, ujung-ujungnya susah tidur. Hmm. Karena ngomonginnya susah tidur ya. Nanti kalau kita mau ngomongin masalah yang lain, kita ngomongin ke masalah yang lain ya. Iya. Nah, jadi saran aku ke teman-teman selain satu tadi, kita mulai menganalisa dulu dari yang mulai ketakutan yang jelas dulu. Stres, pembuat stres yang jelas. Kita kan pasti tahu ya. Hmm. Dibikin, jangan males gitu. Jadi maksudnya bikin bikin Harus jurnal. berpikir keras nih. Nulis dulu dok. Ya, bikin jurnal bahwa apa sih yang aku takutin dalam hidup, apa sih yang bikin stres tulis. Nah, terus Hmm. cari misalnya logikanya apa nih, bagaimana cara mengantisipasi ini kita cari, dan kita belajar. Karena kalau kita tidak mengetahui dan tidak menguasai apa yang kelemahan kita, kita akan dikuasai oleh itu. Nah, Hmm. kita dikuasai oleh itu akan menimbulkan stres sehingga yang muncul apa hormon kortisol tinggi. Kalau hormon kortisol tinggi, hormon kortisol naik sebetulnya bagus karena dia tujuannya melindungi. Tapi kalau ketinggian, Hmm. kelamaan, dia mulai merusak gitu. Oh. Itu yang kita hindari. Oke, Hmm. merusak nggak usah dibahas lah dari mulai susah tidur, dari mulai Iya, menua, dari mulai cepat sakit segala macam. Oke, benar. nah yang kedua kita mulai mengontrol hal-hal yang kita nggak bisa prediksi, tapi kita bisa 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 mengatur. Maksudnya gini, kayak tadi tiap weekend kan harusnya santai ya, harusnya santai Hmm. nih. Di ujung weekend biasanya aku udah mulai berpikir, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini hari ini bakal ada apa? Pasti tahu dong. Kita kan punya punya apa ya? Punya Ya, jadwal. betul benar dok. Dimulai dari jadwal yang pasti aja dulu. Misalnya apa? Makan. Bener gak sih? Benar. Makan yang udah pasti aja beberes rumah, yang bayar lah, apa-apa kita punya list yang pasti. Kita list. Terus kita punya perkiraan apa sih? Nah, setelah kita punya semua list itu, gitu ya, kita mulai prioritas dulu. Mana nih? Mana yang kita, kalau nggak kita kerjakan hari itu, saat itu, nggak bisa, udah masalah apa sih, bakal masalah gede. Benar-benar masalah besar. Itu yang kita pilih kerjain. Berikutnya nanti mulai berkurang. Sampai yang benar-benar nggak perlu, misalnya apa, ngecek handphone, nonton berita. Nonton berita kita batasin, oh jam segini ini, kecuali ada tiba-tiba, wah ada apa? Karena kadang-kadang kita terjebak oleh suatu rutinitas yang menghabiskan waktu. Karena kita teredik dengan sesuatu itu, tapi kita jadi mengabaikan yang lain. Ah, ya. Contoh aku sangat menghindari. Jadi gini, kalau bangun tidur, aku refleks ngecek handphone. Karena sekarang itu takut gini, takut ada yang sakit, takut ada yang meninggal, takut ada. Sekarang kan jadi gitu ya. Nggak Ya, apa-apa kita. kan. Tapi setelah itu udah, taruh dulu, taruh kerjain yang lain. Jadi kita juga punya punya pembatasan apa sih yang akan mengalihkan kita. Celah kita apa sih? Kalau aku salah satunya handphone, gitu kan. Karena kalau udah ada orang nanya, orang apa, terus aja nggak berhenti-berhenti. Nah, kalian juga harus tahu apa sih yang membuat kalian jadi nanti tidak Fokusnya menimbulkan teralihkan gitu loh. Jadi harus cari betul. yang mengganggu fokus dipinggirin, dihindari. Ya, betul. Karena salah satu sumber stres adalah ketika kita tidak menyelesaikan tugas kita. Betul nggak? Iya benar. Akhirnya muncul lah stres. Gitu. Terus kalau udah kalian bisa gitu, komit. Nah, komitnya dengan apa? Permudah apa yang sudah kalian pilih untuk lakukan. Misalnya gini, kan di antara jadwal itu pasti ada jadwal yang kalian merasa, oh gue harus kerjain ini, tapi kok susah banget. Misalnya olahraga, misalnya gitu kan. Tahu aja dokter. Misalnya gitu kan. Berarti di list nih, ini apa yang harus saya lakukan, tapi susah untuk saya lakukan. Nah, kenapa sih susah? Ya karena males, karena tidak menyenangkan, karena apa gitu ya.
Kalau aku, kalau kayak begitu dibuat mudah dulu. Jadi misalnya gini, eh, fasilitasnya diadakan. Sama kayak mau makan. Fasilitasnya diadakan dulu. Sediain makanan sehat. Gitu. Jangan nyediainnya kue gitu ya. Kayak ada lebih enak kue ya lebih gampang ya diambil gitu kan. Tapi kue yang kita persulit gitu kan ya. eh, apa namanya si ya ada satu lagi. Kalau olahraga, aku biasanya belajar untuk memperbaiki tempat tidur aku sendiri. Rapi. Karena kalau misalnya udah dirapiin, kan males diacak-acak lagi. Salah satunya misalnya gitu. Cari. Kalian pasti punya punya beda-beda gitu ya. Jadi persulit untuk kalian tidak melakukan itu, permudah bagaimana kalian melakukan itu. Kalau aku biasanya zaman dulu suka naruh baju olahraga masuk olahraga di mobil gitu kan. Jadi setiap apa tinggal langsung dikerjain. Jadi pokoknya kunci aku nggak bisa bahas terlalu detail ya takut waktunya habis. Pokoknya permudah target uh, kebaikan kalian gitu ya. Persulit yang keburukannya. Nah, terus gimana ketika kalian bekerja, kalian udah harus tahu kapan sih kalian harus punya break time. Oke? Okay? Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kita punya brain nggak bisa terlalu dipaksa untuk fokus. Rata-rata orang fokus itu sebetulnya 2-3 jam harus berhenti dulu istirahat. Makanya zaman SD inget nggak sih kita kan istirahatnya banyak banget kan gitu kan berapa aku Bener-bener. ya kalau sekarang ya. Sama dong. Ya cuman berhenti kenapa karena kita udah habis energinya untuk fokus istirahat dulu gitu loh istirahat dulu break time dulu. Nah break time ini yang nanti aku mau ajarin ya ke kalian gimana sih aku melakukan break time aku gitu ya supaya cepat fokus lagi. Oke, nah setelah break time balik lagi dan segala macam dan tolong juga apapun mess up yang kalian bikin, maksudnya di tempat kerja, di meja kerja, di mana, cepet beresin lagi, cepet teraturin lagi. Jadi ubahlah habit kecil-kecil untuk mempermudah hidup, untuk mengurangi stres. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Takut aku kelar. Pertanyaan dulu ada dua sih dok ini pertanyaannya. Pertanyaan Boleh, dulu ya dok. boleh. Jadi dari Dewi Karlina MCI. Lalu Hmm. bagaimana cara kerja Essence MCI terhadap tubuh yang menghadapi stres yang Oke, berlebih yang dapat merusak tubuh katanya gitu dok. oke, nanti aku terangin sekalian caranya ya. Terus satu lagi. Terus yang kedua, bagaimana dari Cimil 688, bagaimana cara mengalihkan pikiran negatif yang tiba-tiba muncul? Oke, Gitu. oke. Aku berarti sekalian ya. Jadi gini, ketika kita lagi bekerja, tiba-tiba kita kepikiran sesuatu yang negatif. Tiba-tiba fokus kita teralihkan. Oke? Kalian harus cepat sadar bahwa kalian sedang teralihkan. Karena biasanya ketika pikiran itu muncul, kita nggak sadar tuh. Tiba-tiba dia kan muncul, tiba-tiba kita ke bawah aja si pikiran itu. Ya. Berarti kalian itu harus latihan. Harus komit adalah, oh jadi biasanya gini, ketika aku ngerjain sesuatu, kita harus komit, oh gue mau ngerjain ini sampai beres. Oke? Nah, ketika kalian muncul sesuatu yang mengalihkan, langsung sebelum 5 detik tadi, mendingan kalian langsung cut. Cut dulu. Cutnya tuh biasanya kalau pikirannya sangat intens, aku menggerakkan semua organ aku. Organ sensori aku. Jadi kinestetik aku bergerak gitu kan, mencium sesuatu, salah satunya mungkin Enki gitu kan ya, atau apa Zuki atau apa gitu kan. Mungkin Kalau kalau untuk buat fokus semangat pakai sugesti sih dok. Ya. ya Kalau seperti buat misalnya gitu kan. Pokoknya dialihkan dulu semua panca indera diaktifkan supaya dia ngalih dulu dari pikiran yang mungkin akan ngehook ini. Nah, kalian sudah alih, udah berhenti, baru balik lagi. Kalau sesuatu yang membuat kalian teralihkan fokus itu adalah sesuatu yang tadi, termasuk yang masalah yang kalian tulis itu, ingat-ingat cara kalian mengatasi itu. Coba ya. Jadi itulah fungsinya si jurnal yang tadi aku sebutin di awal. Jadi kalau kalian lagi ke hook pikiran overthinking, nyalain semua sensori kalian. Kalau perlu cubit dikit lah, gitu lah, bangun lah, ngobrol sama orang, kayak apa pokoknya alihin dulu. Putus, jangan sampai si amigdalanya nyala kelamaan. Kalau sudah lebih dari 10 detik, otak depan akan nyala. Targetnya gitu. Oke. Okay? Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi, yang pertama sih lebih tepatnya. Gimana sih ngegunain Zumi?
Kalau aku biasanya gini, Zumi ya, tadi pertanyaan untuk tidur ya? Essence sih dok, secara dia bilang Oh, secara essence. keseluruhan Oke, essence ya, untuk oke mengatasi gini. sebenarnya Kan kalau kalau Zoom tidur, terus kalau ya, Sugasi buat lebih bersemangat gitu kan. oke, Kalau Menki uh, imun booster. oke. Kalau aku sih biasanya si Sugesti ini pakai hari-hari untuk kerja. Jadi bangun tidur pasang. Aku biasa 5 Mm-mm. tetes. Tetes ini aku pasang berapa tetes? Kadang-kadang masih kurang ya. Kadang-kadang tergantung indera kita deh gitu kan. Kalau misalnya kita memang terbiasa strong baunya ya ditambah aja. Tapi mulai Mm-mm. aja dari 5 tetes dulu. Biasanya Mm-mm. cukup segitu. Pasang aja dicampur sama air. Pakai diffuser biasa. Aku juga cuma pakai diffuser kecil murmer kok. Ibaratnya gitu ya. Segede gini Banyak. doang. Oh, Banyak benar-benar. banyak banget. Online juga banyak. Pakai aja gitu. Eh, Sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu kan. Kalau Mm-mm. juga untuk imun sistem ya. Terus Zumi lebih ke buat tidur ya. Ya, Zumi untuk Sudah. tidur, Menki Nah, untuk imun booster. jadi biasa gini. Kalau aku ketika hari-hari pasangnya sih apa tadi sugesti ya. Ya, Sugesti Sugasi dulu, dok. sugesti dulu itu pasang aja untuk biar semangat lah. Tapi ketika udah mulai stres, aku kadang-kadang cuma nyium aja si Zumi. Oh, Nggak langsung aku dibuka. Mm-mm. suka dicium aja gitu. Karena kita bukan terlalu butuh untuk merilekskan banget, tapi kita butuh relax gitu. Jadi nggak usah. Ah, Kalau aku sih nggak dimasukin ke si diffusernya, hanya iya, di saat itu aja. Oke. Okay? benar. Kalau kalian sangat stres saat itu, nah bisa melakukan hal-hal beberapa. Aku contohin sekarang ya, bisa Mm. ditiru. Oke. Okay. Biasanya kan kita duduk nih, biasanya kan ya habis kerja atau apa kita duduk. Kalian pegang begini di belakang kepala di sini ya. Kebayang kelihatan? Gini. Mm. Oke. Okay. Aku kelihatan nggak sih? Kelihatan Kepala dok. tetap okay. Kepala tetap ke depan, tapi mata tarik dulu pilih, misalnya ke arah kanan. Tarik dulu ke kanan. Ke kanan sejauh-jauhnya, tapi kepalanya tetap ke depan. Matanya ke kanan terus sampai kita merasa agak pusing atau agak ngantuk. Ah. Kalau udah, boleh dicoba ya. Kembali lagi ke Mm-mm. depan, terus tarik ke arah sebaliknya. Sama kayak gitu, sampai kayaknya pengen nguap gitu. Nah, ini bekerja di saraf-vagus yang berhubungan dengan mata. Ya. Kita tuh stres tuh kan pertama dari mata dulu. Nah, ketika kita ke kiri ke kanan, tapi harus totally sampai Mm. pegel nariknya, itu kita ngelepasin stres juga. Oke. Okay? Mm. Nah, yang kedua kita bisa miring, miring, kepala miring, tapi matanya lihat ke arah yang kebalikan yang paling ujung. Jadi paling ujung kelihatan. Jadi hidung kita tuh kelihatan gitu. Saking kita ngeliat ke samping. Oh, iya, Terus iya, iya. sampai rasanya rada kayak mau nguap berarti selesai. Kalau kalian makin lama maksudnya gini, udah ngeliat nih ke kiri, tapi gue nggak rada pusing, nggak nguap-nguap, berarti kalian stresnya tinggi, gitu. Nggak usah dipaksa, balik lagi aja ke biasa, ke arah lagi sebelahnya, gitu ya, satu lagi, miring, terus lihat lagi. Nah, terus kalian bisa ngelakuin EFT. EFT itu adalah ketukan, tapping, jadi cara tapping untuk melepaskan stres, dan itu sudah ada penelitiannya pakai Mm. QEEG, gimana dia bisa mulai merilis si stres yang ada di kepala. Oke, aku bikin Mm. YouTube lucu-lucuan sih kalau mau lihat di DR Yofi kalau nggak salah ya DR Yofi Yohan apa-apa gitu aku lupa nanti aku sharing. Itu tappingnya gampang banget, cuma di ujung kepala dulu. Ini aku biasanya pakai 20 tukan di sini. Mm. Mau lakuin aja ikutan Mbak Yohan. Boleh. Biar berasa. Ini 20. Oke, terus di sini, terus di sini, oke, terus di sini, terus di sini, terus di sini. Oke, terus di sini, sini ya. Di dada ya. Iya, oke. Terus
di antara dada, di antara belahan dada ketuk juga. Kelihatan nggak sih? Di antara belahan dada di sini. Jadi di bawah dari yang tadi kan di sini, sekarang Ya. di sini. Heeh. Nah, 20 kali juga. Oke. Terus di bawah ketiak kiri kanan. Jadi langsung 2 gini. Oke, kayak gitu. Kalau udah nih, kalau udah enak, udah. Tapi kalau kalian masih ngerasa sangat, tiba-tiba dapat berita buruk gitu ya, ada yang sesek banget misalnya ya, kalian Hmm. bisa pakai tangan begini, tapping di tengah-tengah dada itu. Jadi di sini kalian kalian pukul 7 kali. Ini kita pakai titik-titik akupuntur sebetulnya. Jadi kita merilis stres yang ada di situ. Oh, Udahnya boleh dihirup si Zumi tadi. zuminya. Jadi Hmm, zuminya boleh langsung dihirup. Enak sih dok kalau langsung. langsung dihirup. Seger banget. Udah tuh, udah enak. Nah, berarti kan kalian sudah relax ya. Ketika kalian sudah relax, kalian mau fokus lagi ke kerjaan, boleh dicium yang si sugestinya. Dicium Hmm. karena dia untuk fokus. Oke. Terus kalian gini, pas nyium ya, sorry ya, aku adanya Zumi, nggak apa-apa lah. Apapun Gak ya, apa-apa. jadi juga Iya. sih. Yang sugesti yang Kita, hijau. Mm-mm. kita cium, tarik nafas, nggak usah deket-deket banget, kan jadi segini aja. Kita tarik nafas, misalnya 4 hitungan ya, tahan 2 detik, terus buang. Buangnya 8 detik. Sekali lagi, tahan 2 detik, buang 8 hitungan. Dari mulut ya. Oke. Sampai kalian ngerasa fokus. Karena kalau kita latihan nafas itu tujuannya untuk fokus. Kalau belum fokus juga, kalian bisa gini. Bisa merem, bayangkan kayak bahwa kalian akan melakukan sesuatu itu. Misalnya gini, oke, kita merem dulu, terus kita bilang ini ke diri kita. Oke, setelah hitungan terakhir, saya akan kembali bekerja dan fokus. Di afirmasi aja sendiri. Terus hitung mundur. 5, 3, 2, 1. Itu biasanya kita akan jauh lebih fokus. Karena ibaratnya kita menyiapkan ketika kita ngomong, jadi gini ya, ketika kita ngomong, kita believe sesuatu itu kerjanya dari cerebellum. Ketika kita Mm-mm. ngomong 5, 4, 3, 2, 1, itu kayak fokusin ke otak depan, ke si otak frontal aja. Ngasih ngasih info kotak depannya dok. Ngasih sinyal, bahwa, fokus nih. Gitu. Iya. Kenapa sih kita kadang-kadang tidak teratur gitu ya? Karena Kalau kadang-kadang kita suka nggak itu, ngasih info. Gimana? sorry dok. Kalau member MCI biasanya fokusnya jadi crown MCI dok. Jadi Oh ya, crown leader dok. ya, silakan, bebas, bebas. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sih? Sudah itu tadi yang untuk cara penggunaan pengalihan pikiran negatif tadi udah ya yang Mm-mm. jadi satu lah ya dok. Terus Mm. kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan boleh langsung di kolom komen ya. Yang ini ada dari Lis Chuang MCI Mm. Sibologa. Sore dok mau tanya, Essence kalau dipakai di diffuser apakah bisa untuk keluhan sakit gitu? Karena nggak boleh di karena info tidak boleh dilut gitu. Maksudnya boleh Oke. dipakai di diffuser. Ya, Boleh. jadi, gini, saya ngerti lah karena kan sudah banyak produk di luar sana yang aromaterapi tapi bisa dipakai di badan, gitu kan? Eh, jadi mungkin pengetahuannya dibawa dari situ, cuman setahu saya belum belum ya, Essence belum dianjurkan untuk digunakan di topical ya, di badan ya. Kalau Meskipun di badan kemarin infonya si Ibu Tri ini dok pakai ini kan apa? pelarut Em, ya. Iya pakai pelarut minyak pembawa gitu dok, olive oil Ya. gitu. Nah, mungkin nanti ada bahasan lebih lanjut ya tentang itu. Cuman kalau setahu saya, semua produk ini kan memang ada khasiatnya. Dan memang khasiat di diffuser pun, di aromaterapi pun ada. Seperti yang kita terangkan kan waktu itu ya. Dia Mm. bisa lewat saraf olfaktori itu, terus dibawa kemudian ke seluruh badan kita gitu ya, lewat si
fungsi endokrin tadi juga gitu. Jadi kalau ada hasiat insya Allah ada, tapi ingat ini bukan untuk terapi gitu kan. Ini tidak menggantikan terapi medis atau terapi kesehatan, tapi lebih ke membantu gitu kan. Jadi gitu jangan salahkan Saling itu. bekerja bekerja bersamaan gitu ya, maksudnya saling Iya, ya. betul gitu. Oke, Oke. ada lagi Terus sebelum masuk dari Tria Biarti dok, penggunaan Essence apakah aman untuk anak-anak? Katanya. Anak saya usia 6 tahun. sejauh cuma pakai kecuali ada alergi ya waktu itu kita bahas ya kalau ada alergi sebetulnya masih aman apalagi kalau pakai diffuser. Mm-mm. Kemarin dari yang itu kan juga udah aman pakai diffuser, bayi juga bisa kan, yang penting pakai diffuser. Ya. Itu aja sih dok, nih pertanyaan yang lain tentang tadi yang dokter praktekin caranya. Berapa lama bisa dilakukan itu dok, berapa kali katanya Kalau untuk yang beberapa kali bisa sesering mungkin sih maksudnya ketika udah nih jalanin lagi capek gitu lagi boleh. oke. Iya, sejauh ini sih itu sih dok. Mungkin bahas tentang ini dok, apa sleep sleep management. Ya. Oke. Gini, sleep itu sebetulnya agak complicated ya tapi Mm-mm. aku mensederhanakan karena waktu kita kayaknya cuma 5 menit berapa menit lagi 10 menit lagi ya. Oke. Iya dok. Kita menyederhanakan di acara ini adalah tentang dua hal aja dulu ya. Tidur itu kita perlu uh, hormon kortisol kita rendah Mm-mm. dan uh, GABA kita tinggi. Oke. Okay? Nah, tentang kortisol rendah dulu. Berarti tadi saya udah cerita panjang lebar tentang stres. Stres itu ujung-ujungnya adalah membuat kortisol kita terlalu tinggi. Mm-mm. Sehingga kalau dia terlalu tinggi, kita jadi gelisah. Jadi nggak bisa tidur. Sedangkan ketika kita bicara tidur adalah penurunan gelombang otak dari fokus banget ke low banget. Kebayang? Jadi kita akan sulit tidur ketika itu. Oke, oh, sorry. Yang kedua bukan GABA, tapi melatonin. Sorry, aku balik. Oh Nah, ya. yang kedua adalah melatonin kita tinggi. Gitu. Nah, ketika kita bicara si kortisol dulu, berarti kalau kita sehari-harinya kita sudah melakukan stress management, biasanya malamnya kita tidak akan terlalu stres. Karena sudah di manage tuh. Kita tidak pernah membiarkan kortisol kita terlalu tinggi, ataupun kalau tinggi terlalu lama. Sehingga dia Mm-mm. telat turun. Dan ya, untuk turun lagi. Kalau memang kortisol kita sudah tinggi, kita bisa pakai suplementasi yang bisa menurunkan secara natural kortisol. Contoh, lavender itu bisa menurunkan. Apa yang juga bisa gitu ya. Terus tapping tadi bisa. Mandi air hangat bisa, mandi garam bisa. Apa namanya grounding ke tanah bisa, ngelihat alam bisa, main sama kucing bisa, ngobrol banyak banyak banget yang kita bisa lakukan. Ya. Suplementasi misalnya aku biasanya suka kasih either ashwagandha, rhodiola, atau fosfatidilserin gitu. Itu suplementasi natural yang bisa membantu untuk menurunkan kortisol sehari-hari atau GABA. Nah, itu bisa. GABA itu bisa digantikan oleh teh chamomile. Makanya karena saya bilang minum teh lavender, minum teh chamomile itu tujuannya adalah untuk menurunkan kortisol tadi. Oke. Okay? Uh-uh. Kalau kortisol udah rendah, otomatis kita lebih rileks, biasanya lebih mudah tidur. Yang kedua, kita butuh melatonin. Ya, melatonin itu sebetulnya sejenis dibilang hormon, dibilang protein, banyak banyak versinya gitu ya. Tapi dia sebetulnya zat yang kita buat sendiri, meskipun ada suplementasinya kalau kita susah buat. Nah, dia tuh dibuat oleh kita. Bahan dasarnya adalah protein. Ya. Mm-mm. Jadi protein dulu, nanti dirubah dulu jadi triptofan, triptofan jadi serotonin, serotonin jadi melatonin. Nah, kalau melatonin kita cukup tinggi, itu membantu kita untuk tidur. Nah, tapi melatonin ini juga sebetulnya mulai dirangsangnya dari pagi hari pembuatannya. Jadi ketika kita ketemu matahari, kita bukan hanya merangsang vitamin D3, tapi kita juga merangsang pembentukan melatonin. Jadi kebayang ya, Mm-mm. jadi dari pagi itu kita udah mulai itu ngebuat. Jadi ketika kita bicara tidur, itu dari awal bangun lagi, kita udah mulai membuat bahan untuk kita tidur. Oh, oh. Iya, Jadi iya. jadi tetap harus olahraga pagi, tetap harus melihat matahari untuk mau tidur lagi malam. Mm-mm. Oke. Yang
yang kedua juga karena gini, melatonin itu benar-benar nanti dirangsang keluarnya adalah ketika mata kita sensornya, oh ini udah mulai gelap. Nah, mulai melatonin diproduksi gitu. Jadi state dari kita terang ke gelap pun itu akan berpengaruh ke pengeluarannya Mm-mm. melatonin gitu. Nah, melatonin juga banyak kok suplementasinya bisa diminum kayak gitu. Oh, Jadi melatonin cukup tinggi, kortisol rendah, itu biasanya lebih mudah tidur. Sisanya adalah pikiran. Oke, kalau iya. pikiran masih jalan, lakuin yang tadi. Eh, hidupkan sensor yang lain, tapi jangan terlalu over ya. Maksudnya ngalihin aja. Yang kedua Mm-mm. lakuin tapping, pakai aromaterapi, biasanya akan lebih mudah. Gitu. Biasanya paling enak berapa lama sih dok jarak kita nyalain aromaterapi sebelum tidur itu? Si Kalau Zumi aku kita pakai sih, kalau berapa? aku sih mulai dari jam 8, oh setelah makan deh. Tapi jarakin Hmm. dulu ya. Maksudnya gini, kita kan makan itu juga suatu proses yang sebetulnya agak berat. Jadi memang gini, malam juga makan jangan terlalu banyak. Jangan banyak gula atau karbohidrat yang sederhana. Kalau bisa sih malam sebetulnya jangan ada karbohidrat, banyakin sayur dan protein aja Hmm. gitu. Nah, setelah makan jarakin sejam, sejam setengah, biasanya barulah kita siap-siap untuk tidur. Oh, Siap-siap, belum belum tidur ya, iya. siap-siap. Siap-siap. Maksudnya bersih-bersih apa beres-beres terus pakai aromaterapi segala macam setelah itu. Karena kita juga badannya kan masih mencerna, jangan langsung ditidurin gitu kan ibaratnya. Oh, berarti kalau paling nggak kita setelah makan 1 jam setengah setelah makan baru nyalain Ya, diffuser ya, campur Zumi gitu ya dok. ya Oke. baru. Kalau selama aktivitas kan sekarang WFH nih dok. Kalau selama Hmm, WFH berarti kan karena si Sugasi ini bisa bantu untuk semangat juga gitu kan. Berarti boleh hmm, juga kan maksudnya. Selama bekerja boleh. kita nyalainnya Sugasi gitu. Oh boleh, boleh, nggak Boleh. masalah. Gini, eh gini, tidak ada aturan baku bagaimana sih cara memakai aromaterapi. Setahu aku ya. Hmm. Mm-mm. Jadi tetap aja kembali ke pilihan kita. Oh kita lagi butuh nih, oh lagi enggak. Kita lagi butuh, lagi enggak. Ikuti aja. Gitu. Kadang-kadang aku nemu beberapa kasus meskipun dia tidak alergi terhadap aromaterapi itu, tapi kadang-kadang ada reaksi penolakan. Either bersin-bersin lah, either apa, jadi ikutin aja badan. Kan kita gitu kan, selalu tanya sama badan kita butuh apa sih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi gitu nggak apa-apa berarti ya dok. Maksudnya tetap aja dipakai nggak masalah kan sebenarnya. Karena kan aromaterapi Kan aja kan. tergantung gini, kalau aku ngelihatnya gini, ketika kita bersih, berarti kan ada histamin yang tinggi. Aku ngelihatnya kadang-kadang ketika histamin kita terlalu tinggi, daya tahan kita malah jadi agak turun. Jangan dipaksa. Itu mungkin kita lagi butuh yang lain, mungkin kita lagi cuma butuh apa udara segar atau apa. Mm-mm. Oh, I see, I see, I Jangan see. dipaksa lah. Ini soalnya bukan terapeutikal kayak obat antibiotik gitu kan, harus habis gitu kan, bukan gitu gitu kan. Ini kan Tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kebutuhan berbeda-beda. tubuh. Dan setiap orang beda-beda. Oke. Iya sih. Mungkin ada yang lebih cocok sama Zumi karena dia memang susah tidur gitu ya, Dok. Iya, iya. Mm -mm, mm -mm, gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan, apakah boleh diteteskan di mulut katanya, Dok gitu. Jangan. Karena gini, gini. Sorry ya kalau suara aku putus-putus nih, memang kayaknya sinyalnya deh. Iya, Mas. Oke. Nggak apa-apa, Dok. Em, jangan, karena gini, kalian harus tahu bahwa ini adalah essential oil disebutnya ya. Jadi ketika Hmm. kita bicara lavender, kalau nggak salah misalnya gini, kita bicara lavender, ini entah berapa kilo lavender loh Iya, dibikin benar. menjadi ini gitu kan. Jadi Heeh. eh, kadang-kadang orang suka bilang gini, ah kan natural gitu, oh kan alami, alami dan natural juga bisa berbahaya kalau kelebihan gitu. Hmm. Jadi sementara ini berarti kita boleh dipakai ke kulit langsung asal diencerkan. Tadi Hmm. nanti mungkin Ibu Tri lebih tahu ya Iya, dosis-dosisnya. Kita benar. ngobrol juga lah ya sama dia kapan
kan. Tapi memang sejauh ini paling bagus mungkin di root aja. Mm-mm. Oke. Pakai diffuser aja dok kemarin yang itu. Terakhir Ibu Tri Gitu. pakai diffuser aja untuk manfaatnya Mm, lebih mm-mm. aja pertanyaannya. Aku ya, kalau aku kurang jelas, mungkin dirimu bisa nge-reply lagi aja ya, supaya yang nggak kedengaran suara aku bisa ini, Boleh bisa dok. dapat Tapi jelas. dapat kok dok, tadi dok suaranya jelas kok. Jadi tadi dokter Yofi kan bicara tentang stress management, sleep management, bagaimana cara relief stresnya dulu. Jadi stress management itu sebenarnya karena ini dokter Yofi bilangnya karena kita terlalu fokusnya kita teralihkan oleh banyak hal gitu kan dok. Jadi harusnya kita bikin skala prioritas dulu, mana yang penting, jalankan yang penting gitu kan. Terus kayak permudah permudah yang baik gitu. Jadi misalnya kalau memang ada tujuan kita yang baik, maka kita harus pilih jalan yang mudah untuk bisa mencapai kebaikan itu. Kalau sulit, jadi kita cari yang dipersulit supaya tidak mencapai keburukan gitu kan. Oke. Terus kalau misalnya untuk untuk sleep management, sarannya Dokter Yofi sih bisa pakai si Zumi. Si Zumi ini bisa untuk membantu untuk sleep, jadi untuk membantu tidur. Bisa digunakan 1,5 jam setelah makan malam gitu. Jadi setelah makan malam, eh, makanannya dicerna dulu kan. Biasanya butuh 1,5 sampai 2 jam untuk mencerna makan malam. Terus setelah itu baru nyalakan Zumi untuk persiapan tidur gitu. Nanti bisa kerasa sendiri kayak ngantuk-ngantuk gitu. Tadi dokter Yofi juga bisa. Terus dokter Yofi juga jelasin ini tentang bagaimana cara untuk relief stress ya teman-teman. Jadi cara relief stressnya nanti ini videonya MCI save dan bisa diulang bagaimana cara untuk relief stressnya gitu supaya bisa fokus kembali di eh, tujuan utamanya apa gitu sih. Sejauh ini sih aman sih dok. Oke, tadi ada yang nanya tentang fokus belajar. Gini, Mm-mm. kalau aku boleh komen, fokus belajar tergantung si anaknya. Apakah dia kurang energi, gitu ya, atau Benar. dia susah, apa dia terlalu over, pikirannya terlalu banyak, gitu loh. Jadi kalau memang dia kurang energi, berarti pakai sugesti. Ya. Sama mungkin bisa pakai Menki juga untuk imun juga ya ininya. Tapi Mm-mm. kalau dia misalnya susah fokus karena hiperaktif gitu ya atau dalam jadi begini ya, susah fokus ada dua, ada ADHD. Ini tapi udah level penyakit tapi mirip-mirip lah. Meskipun orangnya belum 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 masuk ke state ADHD, tapi untuk orang yang kayaknya nggak bisa diem gitu ya, memang dia bergerak apa segala macem, nah itu bisa pakai Zoom. Tapi ada orang juga yang kesannya diem, tapi kepalanya overthinking. Itu bisa juga. Oh, Aku tipe yang gitu soalnya. Aku kayaknya diem, tapi di sininya ribut gitu kan, rame gitu. Jadi dilihat dulu ini anak memang lemes gitu kan, nggak ada semangat gitu ya. Kalau nggak ada semangat bisa pakai juga sih. Tapi kalau misalnya dia memang overthinking di dalam, nah itu bisa pakai si Zoom supaya dia calm ada. down gitu. Hmm, Ya, ya. Mhm. Oke, oke, oke. Oke sih, Dok. oke. Calm down. Siap. Jadi catatan nanti ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya overthinking di dalam bisa pakai Zumi untuk digunakan. Oke sih, Dok. Ini udah jam 7 belum, Dok? Udah ya, Dok? Biasanya dia akan tiba-tiba pot mati sendiri. Mau ditunggu sampai begitu apa gimana? Tidak terasa. Tidak terasa udah jam 7, Dok. Udah bener, Dok. Sudah jam 7. Aku closing aja dikit ya. Berarti Boleh, gini, boleh. insya Allah nanti akan ada lebih banyak bahasan kita ya di Banyak. Sudah. MCI gitu kan. Aku juga minta sarannya juga kali ya dari teman-teman Ya, di sini feedback dari mungkin teman-teman. Live-nya mm, harus gimana gitu. gitu, apa yang lebih menarik gitu kan Ya, ibaratnya. Nah terus nanti kita ketemu lagi mungkin bulan depan, mungkin kapan terserah dari Bu Yohana mau undang aku kapan gitu kan. Nah intinya gini, ketika kita sesuai topiknya tentang stress management. Ya, jadi mulailah kalian berkomit terhadap diri sendiri untuk mengambil alih lagi hidup kalian. Karena aku lihat banyaknya di kasus-kasus yang datang ke aku ya tentang stress
management, menurut aku banyak orang yang kurang komit terhadap hidupnya, menyerahkan kepada ya segala gitu ya, gimana alam lah gitu kan ibaratnya gitu ya, nasib lah gitu. Padahal menurut aku nggak gitu. Hidup itu tetap kita harus usaha. Di setiap agama apapun Tuhan itu selalu menyuruh kita untuk ayo dong, usaha dong, gitu kan. Do the best gitu kan. And then let God do the rest. Tapi do the bestnya harus. Nah, kenapa aku sangat concern dengan area stress management ini? Karena menurut aku di sini salah satu basic sumber masalah. Udah sumber masalah basic lagi. Dari mulai sakit lah, penuaan lah, dan apa tidak berhasil hidup kita lah, rumah tangga lah, semua tuh basicnya dari sini. Jadi kalau kalian yang kelewat, apa namanya, tolong apa namanya, dilihat lagi hidup kalian, gitu ya. Karena kita loh yang meng-create hidup kita yang memilih hidup kita tuh kenapa sampai begini. Jadi kalau uh, dengan memilih mulai memanage stres ini, kita menyelesaikan banyak banget hal, gitu loh. Dengan kita berkomit terhadap diri kita sendiri bahwa kita komit nih kita akan mengambil alih hidup kita nih, itu juga menyelesaikan banyak banget hal. Dan kalau kita kalau di Islam ya, sorry ya aku bawa sedikit, kita memelihara diri kita sama dengan memelihara seluruh umat manusia. Itu yang aku percaya. Jadi buat teman-teman, manage dari yang gampang, manage aja stresnya sedikit gitu kan. Nanti lama-lama jadi banyak, nanti lama-lama terbiasa, kalian udah mulai nanti bisa mengajarkan anak, orang sekitar, apalagi kan kalau MCI kan banyak anak-anaknya ya, anak-anak di bawahnya gitu. Jadi kita berkontribusi banyak loh gitu. Dengan hanya mulai dari memelihara diri dulu. Gitu. Cara-caranya tolong dilihat lagi aja nanti di rekamannya gitu gimana. Banyak cara sebetulnya, cuman itu yang mungkin aku bisa share saat ini. Kalau mau nanti sharing lebih banyak boleh di IG aku juga ada. Boleh boleh dilihat-lihat. Memang kebanyakan pada akhirnya aku banyak sharing tentang stress management daripada tentang nutrisi dan segala macam gitu ya. Karena emang kayaknya Dok, aku udah 10 detik dok, saya takut nah, belum ya. bilang terima kasih. Terima Oke, kasih oke, dok. siap. Nanti ditanggung lagi aja.